アムとイブが作られたのです。二人はエデンの園に空から人間が怖がることはない。僕は戻るな。のびひでさん、なぜ戻らん。ごめんなさい。Di suatu hari di tengah kota, Nobita berkeliling ke sana kemari untuk mencari referensi demi penelitian musim panasnya. Saat singgah ke toko buku, Nobita tertarik membaca kisah tentang Tuhan yang menciptakan alam semesta dan menciptakan manusia pertama beserta pasangannya Adam dan Hawa. Membuatnya sangat tertarik meneliti penciptaan alam semesta dan manusia secara bertahap. Namun Nobita tidak bisa mendapatkan informasi tersebut dari buku yang dia baca di perpustakaan. Sehingga Nobita pergi dari sana lalu memutuskan untuk melihat penelitian musim panas teman-temannya. Dimulai dengan Dekisugi yang ternyata melakukan penelitian mengenai muara sungai Tanagawa. Lalu Shizuka yang melakukan penelitian mengenai pertumbuhan bunga dan Sunio yang melakukan penelitian arah hembusan angin. Sedangkan Giant masih belum memulai latihan musim panasnya sama seperti Nobita. Sesampainya di rumah, Nobita memutuskan untuk pergi ke masa depan, melihat apakah di masa depan dia sudah memiliki penelitian musim panasnya. Namun saat berada di aliran waktu, Nobita dihadang oleh patroli waktu yang menanyakan identitas Nobita. Tiba-tiba terdengar perintah dari markas yang memerintahkan seluruh anggota patroli waktu untuk kembali. Lalu Nobita dihampiri oleh kurir paket yang mengatakan kalau dia membawakan paket dari abad ke-22 untuk Doraemon. Sesampainya di rumah, Nobita mengintip paket milik Doraemon yang ternyata merupakan peralatan sang penciptaan. Saat Doraemon pulang ke rumah, Nobita pun sangat berterima kasih. Lalu Doraemon menjelaskan penggunaan peralatan sang penciptaan. Dengan alat ini, Nobita bisa menjadi Tuhan dan menciptakan alam semesta yang baru untuk penelitian musim panas Nobita. Namun sebelum mulai lebih jauh, Doraemon ingin Nobita berjanji kalau dia akan berkomitmen dengan alam semesta ciptaannya. Di dalam peralatan sang penciptaan terdapat kanvas, cincin, tongkat, awan, dan ramuan alam semesta. Lalu ketika ramuan alam semesta dituangkan, terjadi ledakan yang dahsyat atau yang bisa disebut sebagai Big Bang. Nobita pun menciptakan tahapan tercipta alam semesta di buku penelitiannya karena masih butuh waktu yang sangat lama. Sebelum terciptanya bumi, Doraemon menyudahi penelitian untuk hari ini. Di keesokan harinya, Doraemon dan Nobita melanjutkan penelitian mereka. Kali ini, Nobita diharuskan untuk mengaduk-ngaduk alam semesta menggunakan tongkatnya untuk mempercepat proses penciptaan bumi. Namun, karena membosankan, Nobita meninggalkan alam semestanya dan pergi ke rumah Shizuka. Sementara itu, Giant yang tidak memiliki penelitian musim panas memaksa Suneo untuk melakukan penelitian gabungan bersamanya. Namun ternyata penelitian Suneo telah gagal karena dia tidak sengaja menghilangkan datanya. Sehingga Giant pergi dari sana dan bertemu dengan Nobita. Di sana Giant ingin melakukan penelitian gabungan dengan Nobita. Sebelum Nobita memberitahu kalau dia sudah punya penelitian musim panas sendiri. Karena takut, Nobita pun kabur dari Giant. Sesampainya di rumah, Nobita diomeli oleh Doraemon karena meninggalkan alam semestanya tanpa pengawasan, membuat alam semestanya kiamat dan mereka harus membuat alam semesta dari awal. Setelah beberapa waktu berlalu, akhirnya terciptalah bumi di alam semesta Nobita dan diikuti oleh planet lainnya. Di malam harinya, Giant keluyuran di luar rumah sambil memikirkan nasib penelitian musim panasnya. Lalu di langit dia melihat cahaya yang jatuh ke gunung. Dan kemudian Giant pun penasaran, dia pun memeriksanya. Ternyata di sana terdapat belalang yang bisa berbicara. Hal ini membuat Giant seketika kaget dan kabur dari sana. Namun belalang itu mencoba untuk menangkap Giant. Dan sebelum berhasil menangkap Giant, ternyata patroli waktu muncul untuk menangkap para belalang.
Hal ini pun menimbulkan tanda tanya kepada Giant. Dia pun kebingungan dengan apa yang sedang terjadi. Di keesokan harinya, alam semesta ciptaan Nobita semakin berkembang. Bahkan sekarang bumi telah memiliki lautan dan atmosfer. Seperti biasanya, Nobita selalu mencatatnya ke dalam buku penelitian. Lalu Nobita merasa kalau buminya terasa hampa dengan tidak adanya makhluk hidup. Sehingga Doraemon meminta Nobita menggerakkan tongkatnya ke bumi yang seketika memancarkan kekuatan yang sangat besar. Setelah itu pun Doraemon memeriksa tanda-tanda kehidupan dari bumi. Ternyata pancaran tadi berhasil menciptakan makhluk hidup pertama di bumi, yaitu mikroorganisme yang berjuta-juta bahkan miliaran tahun kemudian memenuhi lautan dan berevolusi menjadi ikan. Kemudian dengan menggunakan awan dari peralatan sang pencipta Nobita, dan Doraemon pun turun ke bumi untuk melihat perkembangan bumi yang mereka ciptakan. Pada masa ini, baik lautan maupun daratan sudah dihuni oleh makhluk hidup seperti serangga, ikan, namun Nobita kurang puas dengan hasilnya karena dia juga mau melihat hewan lainnya, terutama dinosaurus. Sehingga dia pun menggunakan alat ajaibnya untuk mempercepat evolusi dari ikan menjadi dinosaurus. Tapi mereka tidak sadar kalau ada serangga yang masuk dan juga terkena alat mempercepat revolusi tersebut. Keesokan harinya, bumi ciptaan Nobita akhirnya memiliki makhluk hidup yang akan menjadi cikal bakal dari dinosaurus. Hal ini membuat Nobita dan Doraemon sangat senang dan menggunakan awan untuk melihat-lihat para dinosaurus. Namun Nobita tidak dapat menemukan T-Rex. Lalu Doraemon memberitahukan kalau T-Rex baru tercipta 10 juta tahun lagi, atau biasa disebut sebagai era Jurassic. Dengan tongkat milik Nobita, mereka mempercepat waktu ke era Jurassic. Di sana akhirnya Nobita dapat bertemu dengan T-Rex. Namun bukannya bersikap jinak, T-Rex tersebut malah sangat ingin memakan Nobita. Sehingga Nobita dan Doraemon terpaksa menyudahi kunjungan mereka. Di tengah perjalanan mereka melihat sebuah meteor yang sedang menuju ke bumi. Ternyata meteor tersebut jatuh ke bumi dan memusnahkan kehidupan hampir semua kehidupan di bumi. Kemudian Giant dan Sunio datang, meminta Nobita untuk melakukan penelitian bersama. Karena penelitian Sunio telah gagal, sedangkan Giant tidak memiliki penelitian, sehingga Nobita memutuskan untuk mengajak Shizuka sekalian. Setelah Nobita dan teman-teman yang lainnya turun ke bumi menggunakan awan, ternyata bumi telah sampai di masa prasejarah. Di sana Nobita dan teman-teman bertemu dengan 3 orang purba yang memiliki penampilan seperti Nobita, Suneo, dan Giant. Mereka ialah Nanbi, Sune, dan Jia. Lalu supaya mengerti apa yang sebenarnya mereka bicarakan, Doraemon mengeluarkan Konyaku penerjemah. Ternyata Nonbi dan teman-teman sedang tersesat karena sebelumnya mereka terlalu semangat mengejar hewan buruan mereka. Sehingga Doraemon dan teman-teman mencoba untuk membantu mereka agar bisa bertahan di alam liar dan menemukan jalan pulang dengan kantong ajaib. Beberapa waktu berlalu, akhirnya Nonbi dan teman-teman sampai di desa. Di sana mereka bercerita dengan orang-orang desa bahwa mereka bisa pulang dengan bantuan dari Tuhan yang turun dari langit. Sementara itu Nobita dan teman-teman yang lain merasa kalau mereka sudah cukup melihat kehidupan di zaman prasejarah. Mereka pun pulang untuk mencatat apa yang telah mereka lihat ke dalam buku penelitiannya. Sepulangnya dari rumah Nobita, Giant menceritakan penelitian musim panas mereka kepada anak-anak di lahan kosong. Ternyata belalang yang sebelumnya mengikuti Giant. Dia pun menduga kalau Giant lah Tuhan di balik peralatan sang pencipta, sehingga mereka berniat untuk mengintai Giant. Di keesokan harinya Nobita dan teman-teman melanjutkan penelitian mereka. Namun hari ini Giant dan Sunio tidak ikut. Tapi sebelum itu Doraemon mencatat peta bumi supaya Nobita dan yang lainnya bisa turun di daerah keturunan Nonbi berada. Ternyata zaman telah berubah ke zaman batu. Pada masa ini masyarakat sudah mengenal konsep ketuhanan. Mereka percaya kalau semua kesialan yang mereka terima merupakan wujud amarah dari Tuhan dan mereka menggunakan tumbal untuk meredakan amarah Tuhan. Lalu Himemiko yang merupakan pemimpin dari agama mereka menyuruh kepala desa untuk menumbalkan anak perempuan yang ada di desa mereka. Melihat hal tersebut, Nobita merasa kalau dia tidak boleh membiarkan ajaran sesat ini terus berkembang.
Namun Doraemon menahannya karena Doraemon penasaran sebenarnya siapa yang menerima tumbal dari Himemiko. Kemudian salju pun turun sehingga Doraemon mengeluarkan bola penghangat untuk mereka dan gadis yang ditumbalkannya. Lalu tiba-tiba datang seorang prajurit yang bernama Nobihiko. Ternyata Nobihiko merupakan keturunan langsung dari Nonbi. Di sana Nobihiko mencoba untuk menghibur gadis yang akan ditumbalkan. Karena seekor monster yang dijuluki sebagai Shirekami akan muncul lalu memakan tumbalnya. Doraemon yang sudah mengetahui siapa yang akan menerima tumbalnya, Doraemon pun mengajak Nobita untuk bersama-sama menghadapi Shirakami agar mereka bisa melindungi Nobihiko dan gadis tersebut. Walaupun sudah menggunakan alat ajaib, Doraemon dan Nobita tetap saja sulit mengalahkan Shirakami. Namun Shizuka berhasil menemukan cara mengalahkannya, yaitu dengan mengikat tubuh mereka. Setelah berhasil mengatasi Shirakami, Nobita dan teman-teman pulang ke rumah untuk mencatat penemuan mereka ke dalam buku penelitiannya. Lalu telepon rumah berdering yang ternyata berasal dari Sunio dan Giant. Ternyata alasan mereka tidak bisa datang karena Papa Sunio menawarkan tiket liburan. Namun belum sempat mereka gunakan kepada Sunio dan Giant. Lalu mereka menutup teleponnya dan bermain-main di pantai. Ternyata belalang yang sebelumnya masih mengintai Giant. Dia pun berniat untuk menculik mereka. Di keesokan harinya Doraemon dan teman-teman melanjutkan penelitian mereka lalu turun menggunakan awan. Ternyata peradaban di bumi telah mencapai abad pertengahan. Pada masa ini mereka dapat melihat kota dan negara yang sebelumnya tidak ada. Di sana Nobita dan teman-teman memutuskan untuk berpisah karena Doraemon dan Shizuka ingin melihat peradaban yang ada di barat, sedangkan Nobita ingin melihat peradaban di timur, atau lebih tepatnya ke tempat keturunan Nobihiko berada. Sesampainya Nobita di sana, ternyata keturunan Nobihiko merupakan kakek-kakek penjual tanaman herbal bernama Nohina. Namun usaha Nohina tidak berjalan lancar, sehingga dia tidak memiliki uang untuk menghidupi keluarganya dan istrinya. Di malam harinya dengan perasaan kecewa, Nohina pulang untuk menemui istrinya, sedangkan Nobita mengikutinya dari belakang sambil menggunakan topi batu. Karena perjalanan Nohina masih panjang, Nobita menggunakan pintu ajaib untuk mempercepat perjalanannya. Namun Nohina malah kabur ke hutan setelah melihat rumahnya karena dia takut dimarahi istrinya. Ketika di hutan, Nohina bertemu dengan makhluk asing yang menyerupai kumbang. Melihat kumbang tersebut sedang terluka, Nohina membawanya ke gudang supaya lebih mudah untuk merawatnya. Lalu Nohina menemui kumbang tersebut dengan nama Chunko. Setelah Nohina pergi, Nobita segera menghampiri kumbang tersebut dan dengan tas dokternya, Nobita telah menyembuhkan semua penyakit yang dimiliki Chunko. Di keesokan harinya, Nohina pergi ke tengah kota untuk mengemis beras supaya Chunko dan istrinya bisa makan. Namun tidak ada satupun orang di kota yang peduli dengan Nohina, sehingga Nobita mengeluarkan alatnya, yaitu cairan perubah tanaman. Dengan alat ini, Nobita memberikan Nohina sumber makanan supaya dia tidak kelaparan lagi. Sesampainya di rumah, Nohina memberikan makanan yang diperolehnya kepada Chunko. Lalu Nobita yang penasaran apa yang akan terjadi dengan Chunko kepadanya. Dia pun mempercepat jalannya waktu dengan tongkatnya. Ternyata setelah beberapa hari berlalu, Chunko pergi dari rumah Nohina yang membuatnya sangat panik. Karena Chunko yang belum sepenuhnya pulih malah pergi meninggalkan gudangnya. Sehingga Nohina mencarinya ke dalam hutan dan akhirnya dia pingsan di saat di air terjun. Dari kejauhan tampak pasangan yang sedang menyanyikan lagu Chunko. Ternyata pasangan tersebut mengenal Chunko dan juga Nohina. Bahkan mereka membantu Nohina untuk bertemu dengan Chunko. Diam-diam Nobita mengikuti mereka dari belakang. Ternyata Chunko merupakan pangeran dunia bawah tanah. Di sana Nohina mendapatkan jamuan yang sangat mewah dari Chunko. Bahkan saat pulang, Nohina juga dibekali dengan keranjang yang setelah dibuka, keranjang tersebut berisikan harta karun yang bahkan cukup untuk menghidupi keturunannya. Saat Nohina pergi, pasangan yang membantunya sebelumnya menampakkan wujud asli mereka yang ternyata merupakan kumbang seperti Chunko. Lalu Nobita yang merasa kalau dia sudah cukup mengamati Nohina memutuskan untuk pulang. Sesampainya di rumah Nobita, Shizuka dan Doraemon saling menceritakan pengalaman mereka masing-masing.
Di sana Nobita mengamati Nohina, Shizuka dan Doraemon dikenal sebagai dewa-dewi yang membantu negeri di barat. Namun saat melihat peradaban, Shizuka merasa janggal karena di dunia Nobita sepertinya terdapat peradaban selain manusia. Sementara itu Giant dan Sunio telah tertangkap oleh belalang sebelumnya dan ditahan di dalam mesin waktu. Di sana Giant dan Sunio didatangi oleh Kumbang yang menanyakan peralatan sang penciptaan, namun mereka sama sekali tidak tahu apa yang ditanyakan oleh Kumbang tersebut. Lalu tiba-tiba muncul patroli waktu yang mengepung mesin waktu serangga tersebut dari dua arah dan berakhir gagal karena berhasil dikalahkan oleh para serangga. Di keesokan harinya Nobita dan teman-teman turun ke bumi untuk melihat perkembangannya. Ternyata sudah 1000 tahun berlalu dan manusia telah memasuki zaman industri. Lalu Nobita ingin mengamati keturunannya dari Nobina di zaman ini yang ternyata merupakan seorang pengusaha sukses bernama Nobihide. Dalam melakukan bisnisnya, Nobihide dibantu oleh sekretarisnya yaitu Shizuka Minamoto. Di sana Nobihide sedang melakukan bisnis bersama Dr. Dekisugi yang terkenal dengan penelitian dunia bawah tanahnya. Dr. Dekisugi meminta pembiayaan dari Nobihide untuk ekspedisinya dan setelah disetujui mereka bersama-sama berangkat ke Antartika menggunakan balon udara. Nobita sangatlah senang mengetahui bahwa keturunan Nohina menjadi orang yang sangat sukses. Bahkan di tengah perjalanan, Nobita dan teman-teman membantu mempercepat perjalanan rombongan Nobihide dengan menggunakan baling-baling raksasa. Sehingga perjalanan yang seharusnya memakan waktu seminggu bisa ditempuh dalam semalam. Di keesokan harinya mereka sampai di Antartika. Di sana terlihat banyak utusan dari negara lain yang juga ingin melakukan ekspedisi ke dunia bawah tanah. Saat berada di dekat pintu masuk dunia bawah tanah, rombongan Nobihide dihadapkan dengan badai yang sangat kuat, serta kemunculan sosok raksasa yang menyuruh mereka untuk pergi. Dengan alat ajaib Doraemon, dia pun melihat wujud asli dari sosok raksasa tersebut yang ternyata merupakan sekumpulan kumbang yang memiliki kemampuan ilusi. Namun sayangnya setelah mereka ketahuan, mereka pun menghilang begitu saja. Kemudian badai mereda sehingga rombongan Nobihide bisa melanjutkan perjalanan dan akhirnya sampai ke pintu masuk dunia bawah tanah. Saat melewatinya, ternyata mereka memasuki dunia bawah tanah atau Hello Earth. Di sana rombongan Nobihide ditangkap oleh para serangga penguasa Hello Earth. Mereka pun meminta perwakilan untuk berbicara dengan presiden serangga. Sebelum pergi, Nobihide mengatakan kalau mereka bisa keluar dari Hello Earth dengan selamat, maka Nobihide akan menikahi Shizuka. Sesampainya mereka di gedung presiden, Nobihide bertemu dengan presiden serangga. Ternyata maksud presiden serangga meminta kehadiran Nobihide adalah untuk memperingatkan umat manusia kalau ras serangga akan melakukan serangan besar-besaran yang akan memusnahkan umat manusia dan mengembalikan tempat tinggal mereka semestinya, yaitu di daratan. Karena menurut mereka, sejak manusia menjadi penguasa di daratan, keadaan bumi malah semakin memburuk dan sudah saatnya mereka mengambil alih sebelum keadaan bumi semakin memburuk. Sementara itu Nobita dan teman-teman yang penasaran dengan dunia bawah tanah memutuskan untuk berkeliling. Lalu betapa kagetnya mereka menemukan Sunio dan Giant yang sedang ditahan oleh anak presiden serangga, yaitu Vitano. Alasan Vitano menahan mereka adalah untuk menanyakan peralatan sang pencipta yang telah menciptakan alam semesta dan siapa Tuhan mereka sebenarnya. Lalu Nobita mengaku kalau dialah Tuhan yang bertanggung jawab menciptakan alam semesta ini. Setelah itu pun Nobihina kembali ke balon udara untuk memberitahukan hasil pertemuannya dengan Presiden Serangga kepada Dr. Dekisugi dan teman-teman. Di sana Nobihina ingin melarikan diri, namun para serangga sudah mengepung mereka dengan persenjataan lengkap. Kemudian Nobita dan teman-teman muncul. Mereka pun mencoba untuk menengahi perselisihan, lalu mengaku kalau dialah Tuhan di alam semesta tersebut. Supaya tidak terjadi perselisihan antara umat manusia dan ras serangga, Nobita memutuskan untuk membuat satu alam semesta lagi,
yang dikhususkan sebagai tempat hidup para serangga. Lalu kemudian pun filmnya Tama. So terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton review film di channel ini. Dan jangan lupa kalian subscribe di channel ini. Sampai bertemu lagi di the next videos and bye bye.